بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, ini kebetulan servernya sedang down, jadi saya menggunakan ini kebetulan tidak tidak bagus internetnya. Memaknai nama-nama di dalam Al-Quran ini yang sudah lama sekali saya ingin tahu. Kebetulan Al-Ustadz menunjukkan satu judul seperti ini, saya respon sekali, saya suka sekali judul ini. Karena saya ingin tahu nama-nama yang di dalam Al-Quran itu memiliki makna apa sih. Wallahu alam, tapi yang jelas Al-Quran adalah kitab suci. Satu-satunya kitab suci yang membahas tentang ketuhanan secara detail hanya Al-Quran, yang lain tidak ada. Satu-satunya kitab suci yang membahas tentang perilaku yang detail, yang lain tidak ada. Satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal oleh anak kecil sekalipun. Satu-satunya kitab suci yang bisa semua orang membaca. Bahkan tidak ada muslimin yang biasa sholat yang tidak hafal sampai 50 ayat ya dalam Al-Quran. 50 ayat kan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, dan seterusnya untuk menemani kita, menyertai kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan dengan makna-makna nama yang ada di dalam Al-Quran ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwa betul Al-Quran adalah kitab suci yang kita tidak salah untuk mengimaninya. Dulu saya waktu remaja mungkin ya, saya pernah ragu-ragu seperti itu. Ini kan semua agama benar. Emang kita yakin gitu bahwa Islam itu paling benar gitu kan? Jangan-jangan bukan hanya Islam yang benar, tapi semua agama juga benar. Terus, apakah saya sudah menganut agama yang benar gitu kan? Ini pertanyaan besar ini yang ada di sepanjang hayat waktu itu ya, sepanjang hayat waktu itu. Perlahan bergerak, terus pemikiran tuh hadir. Setelah itu sempurnalah keyakinan ini bahwa benar Al-Quran adalah kitab suci yang saya imani, itu benar. Masya Allah. Karena itu wajar kalau pada akhirnya saya merasa bahwa subhanallah, eh, rugi sekali kalau kita tidak beriman pada Allah melalui Al-Quran. Bahkan banyak sekali teori-teori yang luar biasa. Ini seperti ini. Seperti ayat tentang waris saja. Ada ayat bahwa laki-laki memiliki hak 2 kali dari perempuan. Dulu perasaan saya tidak adil ini. Ternyata ini dorongan buat kaum laki-laki untuk memberikan hal lebih kepada anak perempuannya dibandingkan anak laki-laki dalam hal harta ya. Sehingga pada saat meninggal perempuan tidak akan berbeda senjang dengan laki-laki. Kemudian istri kebagiannya 1/8 misalnya. Itu kecil sekali, rasanya kok tidak adil gitu kan. Padahal Masya Allah, itu justru peringatan bagi suami untuk memberikan hal lebih untuk istrinya. Sehingga pada saat suami meninggal, istri meskipun dapat 1/8 sudah mendapatkan banyak dari suaminya kan itu. Ini dorongan kepada suami atau laki-laki untuk bersikap dermawan. Nah kemudian ada ini Ustadz Dedi, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ini luar biasa. Ada ada 2 orang ibu yang melahirkan laki-laki dan perempuan. Terus tertukar anak mereka. Nggak tahu ceritanya benar atau enggak. Terus sudah tertukar begitu, masing-masing rebutan. Yang satu pengen ini, yang satu pengen ini gitu kan. Dua-duanya pengen anak laki-laki. Sementara ini bingung anak laki-laki punya siapa, anak perempuan punya siapa. Dan tidak ada ilmu yang bisa menyelesaikannya. Ujungnya apa Bu Dele? Mereka bilang, kita tanya kepada umat Islam.
Katanya ajaran Islam adalah ajaran yang mampu memberikan solusi. Kemudian mereka nelpon kepada ulama di mufti Masjidil Haram. Setelah nelpon kepada mufti di Masjidil Haram, mufti itu tersenyum, tertawa lah, terdengar suara tawa sederhananya, haha gitu merenya cek urang mah. Atau gimana lah ari ketawa bahasa Arab naon. Nah, terus sudah begitu, begini saja katanya, bahwa nutrisi laki-laki akan lebih dibandingkan dengan nutrisi perempuan. Anak laki-laki pasti ibunya memiliki nutrisi lebih untuk anak laki-lakinya. Dan anak perempuan mesti nutrisi ibunya tidak lebih banyak dari ibu dari anak laki-laki. Diceklah nutrisi dari ASI dua ibu ini. Ternyata betul, ibu ini memiliki nutrisi lebih, berarti anak ibu laki-laki katanya. Nah, ini ibu ini nutrisinya lebih sedikit, setengahnya dari ibu yang itu, berarti anak ibu perempuan. Karena pada saat dites DNA, mereka sangat berdekatan DNA-nya gitu kan. Jadi teknologi atau ilmu tidak bisa memecahkannya, dan Al-Quran justru memberikan jawaban dari ilmu waris, kabayang tuh? Kan terkabayang oleh kita. Ternyata ada penyelesaiannya, Prof. Iva. Ini luar biasa, ini menurut saya. Jadi saya semakin yakin aja bahwa Al-Quran itu juara. Al-Quran itu subhanallah ya. Tidak bisa kita menafikan. Betul, dan kebetulan juga eh, Al-Quran ini keagungan, kemuliaan, dan bukti-bukti kebenaran saintifiknya dibuktikan oleh mereka yang non-muslim. Oh, Bu Ai, itu teh luar biasa, Bu Raya. Bu Raya mah atau anak lauk. Itu mah Bu Rayak ya. Bu Raya. Jadi luar biasa. Apa namanya? Eh, ditemukannya Kang Ferry itu oleh non-muslim. Seandainya yang menemukan keagungan Al-Quran, kebenaran Al-Quran secara ilmiah itu orang Islam, mungkin orang lain akan berkata ini mengada-ngada. Tapi yang menemukannya umumnya bukan Islam, bukan Muslim. Nggak bisa akhirnya kita mengatakan itu mengada-ngada. Bahkan teori tentang Fir'aun yang ada garamnya saja ada di dalam Quran dan dibuktikan oleh mereka yang bukan umat Islam. Artinya apa? Artinya betul. Ya, mau dipercaya atau tidak terserah, tapi yang jelas Al-Quran benar. Nah, sekarang Ustadz Dedi akan memberikan sudut pandang yang lain kepada benak kita, kepada ruhani kita, kepada jiwa kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dedi Haryadi bisa semakin memberikan pencerahan bagi kita. Setelah kita tahu nama-nama kita, nama-nama manusia, insan, nas, dan lain sebagainya ini, akhirnya kita tahu harus seperti apa kita. Seperti tadi ada innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ada dalam keadaan merugi. Artinya manusia ini makhluk yang bermasyarakat. Kata-kata insan dalam ayat ini menunjukkan betapa butuhnya kita kepada orang lain. Artinya dalam hubungan antar manusia gak usah rudet. Bisa dia gak usah rudet. Disakitin sama suami yang mau di pikiran dan kayak mawat kan gitu. Kenapa kita menghabiskan waktu kita hanya untuk memikirkan sesuatu yang menyita waktu dan tenaga kita kan gitu. Urusan Allah. Sudah tinggal kita perbaiki saja hubungan kita dengan Allah gitu ya. Dan di antara hubungan kita dengan Allah adalah memperbaiki karakter kita, pengetahuan, wawasan, dan lain sebagainya. Terus lagi tadi manusia dalam keadaan lupa. Masya Allah. Allah menganugerahkan lupa kepada kita itu penting sekali. Bayangkan kalau tidak lupa sok. Tadi subuh, tadi pagi kita buang hajat. Terus lagi makan pagi kita ingat buang hajat. Padrudet itu. Iya kan? Ingat itu bahaya itu. Aduh. Mudah-mudahan kita ingat tentang sesuatu yang perlu kita ingat dan kita lupa terhadap sesuatu yang harus kita lupa. Kemudian tadi disebutkan bahwa manusia ini lemah ya, lemah ya Allah ya Rabbi. Baru tadi sore saya pikir kebetulan agak greges kan badan sampai agak berpikir ya Allah nuhun, terima kasih Engkau beritahu saya bahwa saya lemah. Jadi saya tahu bahwa yang maha kuat dan maha kuasa itu hanya Allah kan gitu ya. Bukan saya, bukan
kita. Jadi ya Allah, saya bersyukur sekali. Saya bersyukur sekali sakit gitu kan. Coba kalau tidak sakit-sakitnya Bu Emilia seperti Firaun 300 tahun tidak sakit. Kan akhirnya menganggap dirinya raja, Tuhan gitu kan Bu Marlina. Bersyukur ketika sakit Allah sedang memperkenalkan kekuatan dirinya kepada kita. Subhanallah. Ini luar biasa. Dan saling membutuhkannya kita ini terasa sekali. Rumah saya kebetulan dekat makam 200 meter lah kurang lebih ke makam. Anak saya nanya, kenapa Pak rumahnya dekat makam? Saya bilang, gampang. Di mana kalian gak ada, Bapak maut kan bisa sendiri ke makam. Emang butuh batur gitu. Kita butuh orang lain. Meskipun rumahnya bersebelahan dengan makam, ke digelututkan anak dari yang lahat oleh yang lain. Paling tidak, ketika punggung kita gatal kan minta dipanggarokin oleh yang lain. Paling tidak juru tembok lah kan itu ya, kalaupun tidak ada manusia lain seperti itu. Gak ada, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah min turab summa idza antum basyarun tantasilun, hanya sekedar dari tanah sampai akhirnya menjadi manusia yang menyebar. Kemudian kita semua ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, berbeda-beda lisan dan warna kulit. Kita tidak bisa sombong. Perbedaan ini membangun kepada diri kita, membangun sesuatu yang harusnya membuat kita paham bahwa kita saling membutuhkan. Bahwa perbedaan ini akan menjadi sesuatu yang menjadi besar. Dan Prof. Iva tidak akan menjadi profesor kalau semua kita sama ya Prof. Oh, mau jadi guru besar. Kita semua sama, sakitnya semua riut semua. Ada penyakit lain, mulai profesor bidang kedokteran. Gitu. Jadi perbedaan ini membuat kita saling butuh, dan akhirnya dari saling butuh ini kita saling kenal tentang diri kita masing-masing, bahwa kita lemah, kita bukan siapa-siapa, Masya Allah. Nah sahabat, itu mungkin. Terima kasih Bu Lia dengan gangsternya yang sudah mengirimkan kepada kami air TGM ini, yang insya Allah buat hari Selasa ya Bu ya. Buat hari Selasa kebetulan ada majelis taklim di Adipati Kertabumi nomor 15 yang jumlah jamaahnya makin banyak. Selasa pertama bulan kemarin ada kurang lebih 250 jamaah. Besok insya Allah hari Selasa ada pengajian rutin lagi Selasa pagi jam 10 di Adipati Kertabumi nomor 15. Melanjutkan majelis Ustaz Dedi. Majelis itu sudah Ustaz Dedi hadir di Adipati Kertabumi, itu sudah berlangsung dari sejak tahun 72, berbarengan dengan berdirinya Fakultas Psikologi Unisba waktu itu. Nama majelisnya Majelis Psikologi dulu awalnya gitu ya. Nah terus dengan harapan ini bisa menyejukkan jamaah pada saat itu, dan belum ada pengajian rumahan waktu itu, ya baru di situ aja waktu itu. Nah dari situ mulai banyak pengajian di rumah-rumah banyak orang. Alhamdulillah 72 sampai sekarang seberapa puluh tahun lah. Lumayan sudah berumur gitu. Jadi atur nuhun Bu Lia, Bu Iva, dan semua sahabat yang mendukung kepada kegiatan dakwah Majelis Madani khususnya. Dan satu hal ini ingin saya sampaikan. Islam itu kan tubuh ya Ustaz Dedi ya. Satu tubuh seperti badan kita lah. Tubuh yang satu. Kemudian badan kita dimasuki parasit. Nah, ketika dimasuki parasit, tubuh kita melemahkan sedikit. Nah, parasit itu dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Masuk aja sebagai pemahaman-pemahaman yang masuk ke dalam lingkungan umat Islam. Badan umat Islamnya jadi lemah. Nah, kita dilemahkan di seluruh dunia gara-gara parasit itu. Kita nggak bisa melawan parasit. Sebut saja parasitnya kanker. Kita nggak bisa melawan kanker. Diangkat kankernya itu makin mudah menyebar. Sama parasit itu dilawan makin dur gitu kan. Sama parasit dalam ajaran Islam juga. Jadi yang harus kita lakukan adalah menguatkan imunitas, daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh al-Islam kita kuatkan dengan cara, meskipun ini tidak akan berarti apa-apa, tapi mudah-mudahan Allah ridho, dan ridho Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Saya mencoba Ustaz Dedi menghubungi beberapa ustadz untuk saya tanyai, Ustaz,
ada nggak sih sholat tobat, ada nggak dalilnya? Kita rekam, kita upload di khusus bikin channel. Kemudian kita tanya juga, ini saum ini ada nggak dalilnya dan seterusnya. Saya pengen hal-hal yang sifatnya sunnah ini ada satu channel khusus, meskipun bentuknya sudut pandang dan tidak akan menghantam parasit, tetapi insya Allah akan memberikan kekuatan daya tahan tubuh. Sekedar ikhtiar itu ya, mudah-mudahan anak-anak kita masih ketemu ya, Bu Marlina, Bu Lia Heliana dengan ini Pak Joko, dengan ulama pada saatnya nanti, dengan ulama yang masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Karena itu saya membuat gerakan dakwah digital ya. Kelengkapannya masih terus dikumpulkan, asatidnya, para ustadznya sudah dihubungi dan sudah siap semuanya insya Allah. Mohon berdoa anak gitu kan. Karena apa? Kalau kita tidak ikhtiarkan, mungkin banyak ya saudara-saudara kita yang lain juga yang berikhtiar sama. Sekarang ini banyak aku udah sok baca, lihat di YouTube, di TikTok, di mana. Mirawas, menjelaskan bahwa dalil supaya doa supaya kita menyelesaikan hutang. Selesaikan hutang mau bayar, terus berlindung kepada Allah, itu kan bukan harus doa. Terus apa namanya, doa supaya apa gitu kan banyak sekali. Terus baca ini supaya gini, baca ini supaya gini. Ya Rabbana, atau umat Islam beres ubah bacaan bukan dengan ikhtiar membangun kepribadian dan membangun kualitas individu ya. Ayo, umat Islam yang ngabring bacaan. Kesannya saya masih protes jadi kepada pemikiran bahwa doa adalah apa ya, kekuatan. Doa adalah pernah kekuatan doa lah judulnya ya. Saya setuju dengan itu, tetapi bukan berarti hanya dengan doa, harus dengan ikhtiarnya. Harus dengan, bukan ikhtiar artinya harus dengan perjuangannya. Itu bahasa Omai Rama bener tah, perjuangan dan doa, ya kan? Jadi sekarang nih hayo nggak ada doa, tungtungnya tidak ada yang ikhtiar kan, itu tidak ada yang mencari nafkah, hayo nggak doa pengen rezeki teh. Seperti itu. Padahal doa adalah kekuatan. Kalau kita yakini bahwa dengan doa kita merasa dekat dengan Allah, dan kalau merasa dekat dengan Allah kita akan merasa kuat, akan merasa dibantu oleh Allah, dan kita akan merasa nyaman karena berada bersama Allah. Saya diancam mati misalnya, saya tidak takut karena yang mematikan dan yang menghidupkan Allah, bukan. Saya miskin, saya tidak takut karena yang pemilik rizki di semesta yang hakiki adalah Allah itu. Jadi dari doa saya mendapatkan yarsyudun, ya, mendapatkan petunjuk bahwa Allah dekat dengan kita dan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hebat dan seterusnya, maka saya akan tentram. Dan dengan tentram saya bisa produktif melakukan apapun. Dengan produktivitas kita yang tinggi, insya Allah umat Islam tidak akan menjadi nomor 2. Kenapa sekarang umat Islam jadi nomor sekian dalam kehidupan bermasyarakat di dunia? Karena umat Islam seep ku jajampean, ya, mantra-mantra hayo ngadaroa. Ya karena itu, karena parasit tadi. Mudah-mudahan kita tidak bisa menganggap diri kita benar, paling benar, tidak. Tapi paling tidak berikhtiarlah untuk meminta para asatid, para guru-guru, ustadz-ustadz untuk menyampaikan al-Islam. Ini yang dimaksud dengan dakwah melalui media dunia maya. Ya. Nggak tahu kalau dunia lia, dunia eti, ini mah baru dunia maya. Dan negara teh banyak, atau ya negara Instagram presidennya beda, negara WhatsApp presidennya yang ngatur, negara TikTok diatur juga oleh presidennya. Nah, kita manfaatkan aja lah negara-negara itu, meskipun orang lain yang ngaturnya, sepanjang masih bisa, sampai kita dihalangi seperti apa yang saya rasakan sekarang melalui WhatsApp. Nah, jadi mohon doa, mudah-mudahan dakwah digital ini menjadi dakwah yang memberikan arti untuk memberikan daya tahan tubuh, ya, booster, imbus yang bagus buat tubuh al-Islam. Itu saja. Mangga Ustadz Ersyad, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم